Pembacaan firman Tuhan 1 Samuel pasal 17 ayat 31 sampai 37 demikian firman Tuhan. Terdengarlah kepada orang perkataan yang diucapkan oleh Daud, lalu diberitahukanlah kepada Saul. Dan Saul menyuruh memanggil dia. Berkatalah Daud kepada Saul, "Janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia, hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu." Tetapi Saul berkata kepada Daud, "Tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda. Sedang dia sejak masa mudanya telah menjadi prajurit." Tetapi Daud berkata kepada Saul, "Hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, "Pergilah, Tuhan menyertai engkau." Lalu Saul mengenakan baju perangnya kepada Daud, ditaruhnya ketopong tembaga di kepalanya, dan dikenakannya baju zirah kepadanya. Lalu Daud mengikatkan pedangnya di luar baju perangnya. Kemudian ia berikhtiar berjalan, sebab belum pernah dicobanya. Maka berkatalah Daud kepada Saul, "Aku tidak dapat berjalan dengan memakai ini, sebab belum pernah aku mencobanya." Kemudian ia meninggalkannya. Amin. Saya mendengar suara yang luar biasa. Saya dengar firman Tuhan dari saudara-saudara, dan semua juga mendengarkan. Mari kita tepuk tangan untuk kemuliaan Tuhan. Puji Tuhan. Satu ayat saya tarik dari perikop tadi dan saya baca ulang. Di dalamnya ada banyak perenungan yang boleh kita sama-sama renungkan. Dan kita mungkin pernah alami, seperti saya juga pernah alami. Itulah yang Tuhan gerakkan tadi malam untuk boleh saya bagikan. 1 Samuel 17 ayat 37. Kali ini saya sendiri yang baca. Ya. 1 Samuel 17 ayat 37. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, "Pergilah, Tuhan menyertai engkau." Kalau kita punya waktu banyak merenungkan kata per kata dari ayat ini, luar biasa. Kalau kita renungkan perjalanan Daud dari kecil, dari muda, remaja muda, sampai akhir hidupnya, banyak sekali yang bisa kita dapatkan, kita renungkan. Dan mungkin sebagian sudah kita jalankan apa yang Tuhan taruh dalam kehidupan Daud. Nah, di dalam perikop tadi ada dua tokoh ya, Raja Saul dan Daud. Dan Daud pada waktu itu sudah diurapi oleh Nabi Samuel untuk menggantikan Raja Saul. Jadi posisinya sudah luar biasa tuh, ya. Dan si Daud ini kemerah-merahan, matanya indah, dan parasnya elok, masih muda. Yang kedua, ada sesuatu yang diketahui Daud tentang situasi bangsanya. Ya, ini kan lagi perang ini, ya, Israel dengan Filistin. Dia yang masih muda, ya, dia yang masih muda sudah terbeban untuk tahu, ya, situasi yang ada. Dengan cepat kita bisa yang sudah umur ini bertanya, apakah saya dulu waktu muda seperti Daud? Ya. Yang ketiga, pada waktu situasi itu, bangsa Israel
dalam ketakutan. Tapi bukan hanya rakyat, tentara-tentara hebatnya juga takut. Hanya gara-gara siapa? Goliat yang besar itu. Ya, yang dipastikan oleh bangsa Filistin pasti menang. Karena badannya besar, tak bisa terkalahkan. Gemetarlah bangsa Israel. Tentu juga kalau sudah tentara gemetar takut, rakyat takut, raja takut gak? Pasti terkena efek psikologisnya. Pimpinan tertinggi. Saudara-saudaraku yang terkasih, ternyata di dalam suasana ketakutan itu, ketika Daud disuruh bapaknya untuk mengantarkan sesuatu kepada abang-abangnya, dia mendengar keluhan dan ketakutan rakyat atau bangsa Israel itu. Dari mulut ke mulut. Dan hebatnya, Daud tidak seperti mereka. Daud justru apa? Bertanya untuk lebih tahu, tetapi tergerak hatinya untuk maju perang. Jadi remaja pemuda bagus juga ya untuk merenungkan situasi yang dialami Daud pada waktu itu. Tapi nanti di bagian-bagian selanjutnya tentu saja inspirasi tentang sikap perilaku dan karakter Daud ini berguna untuk kita lintas usia. Lintas usia. Nah, kemudian karena tadi Daud sudah tergerak hatinya untuk maju, membela bangsanya, membela rakyatnya, dia tahu sopan santun. Dia datang kepada Saul. Untuk apa? Minta izin. Itulah tadi saya angkat di dalam 1 Samuel 17 ayat 37 itu. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Tadi kan Saul ragu ya, kok kamu mau ke sana? Apa hebatmu? Apa hebatmu? Ya memang tidak ada hebatnya Daud. Tapi ucapannya itu hebat luar biasa karena dia ada bersama Tuhan. Kita catat itu, saya catat itu. Sekalipun kita rendah di mata sosial masyarakat, sekalipun umur kita masih ecek-ecek, masih kecil-kecil, tapi ketika kita mengandalkan Tuhan dan kita pemimpin sekalipun, selama itu kebenaran, kita pasti tidak takut. Amin. Nah, jadi saudara-saudara yang terkasih, pada akhirnya Goliat mati dikalahkan Daud. Daud mengenakan pakaian perlengkapan perang? Tidak. Tidak. Malah itu baginya mengganggu. Ya kan? Saya susah bergerak, saya lepas saja. Ya, dalam tuntunan Tuhan dengan iman yang sangat berani, ya, bukan percaya diri, percaya pada penyertaan Tuhan. Bedakan itu, percaya diri dengan percaya pada penyertaan Tuhan. Penyertaan Tuhan, percaya pada penyertaan Tuhan melebihi percaya diri. Amin ya. Jadi kalau kita dengar orang, wah orangnya percaya diri, belum tentu dia orangnya percaya pada penyertaan Tuhan. Poin penting. Akhirnya hanya dengan apa? Batu yang diambil dari sungai kecil, licin, pakai apa itu? Ali-ali ya, ketepel ya. Masuk kepada titik lemah si Goliat yang tidak bisa terlindungi. Dan itu tidak pernah dipikirkan oleh si Goliat dan tentara Filistin. Top, nancep. Terus apa? Tergeletak. Dan dibuktikan oleh Daud, akan ku angkat kepalanya. Waduh, ya kalau secara sadis lah ya, tapi kan ini peperangan rohani ya. Kalah sudah, larilah pasukan Filistin, mereka menang. Dari sini saja kita sudah banyak dapat. Ya. Tuhan terkadang tidak memerlukan perangkat-perangkat perlengkapan yang dibikin oleh manusia untuk manusia itu menang secara manusia. Ya. Tapi Tuhan memberikan perlengkap, kadang-kadang kita ketawa tanda petik. Mana mungkin katapelah ahli itu bisa mengalahkan si tinggi besar itu.
dengan apa? Perisai dan pedang. Tapi sekali tembak, tes. Hebat ya, cara Tuhan ya, amin. Hebat, hebat sekali. Kita bisa bertanya, selama ini kita mengalahkan Goliat-Goliat dalam kehidupan kita, pakai perlengkapan yang luar biasa dari diri kita, otak, pikiran, bantuan manusia, atau cara Tuhan yang kita dapatkan karena berdoa, bahwa walaupun cara itu kadang-kadang sangat kecil, sangat sederhana. Siapa yang pernah mengalami seperti itu? Amin. Siapa yang pernah mengalami caranya sendiri dengan macam-macam, tapi tidak berhasil? Jangan amin. Jangan amin. Saya mau mengarahkan kita amin dalam cara Tuhan. Benar ya? Amin. Jadi saudara-saudara yang terkasih, adik-adikku, bapak-bapak yang saya hormati, orang tua yang saya hormati, saya rindu sekali membagikan ini. Situasi kita saat ini dalam kehidupan kekristenan tidak beda jauh dengan gangguan yang dilakukan oleh bangsa Filistin itu. Ya, kita bisa terjemahkan itu ke banyak aspek. Ya, aspeknya apa? Aspek kehidupan pribadi kita. Ada Goliat loh di dalam pergumulan hidup kita. Benar ya? Ada Goliat kan? Goliat itu kalau kita tarik renungkan sekarang adalah simbol persoalan hidup yang sangat besar. Di tengah keluarga ada tidak Goliat? Ada. Di tengah kita gereja, di tengah kita kantor, di tengah komunitas masyarakat, ada tidak Goliat? Ada. Bagaimana kita mengalahkan Goliat itu? Dengan perlengkapan yang kita siapkan sendiri, atau perlengkapan yang Tuhan tuntun kita untuk memakainya? Itu pertanyaannya. Itu perenungannya saat ini. Tapi perenungannya masih ada lagi ya. Itu maksud saya kesempatan merenungkan, iya ya benar juga ya. Kalau boleh saya bersaksi, banyak rencana dengan cara saya, logika saya lakukan gagal. Tapi ketika saya udah angkat tangan, Tuhan, semuanya gagal. Tiba-tiba Tuhan bilang, ini caranya. Bapak Ibu, minta maaf ya, saya harus saksikan kebaikan Tuhan. Ya. Perjalanan Jakarta Medan bagi orang-orang tertentu termasuk saya, itu kan perlu biaya besar ya, benar ya? Saya kan mikir, Tuhan, saya akan usaha, saya berusaha, gagal. Tapi ada satu orang yang belum menjawab tentang usaha saya itu. Ya Tuhan, mungkin gak jadi Tuhan, ya sudahlah, gak apa-apa. Tapi Engkau tahu ya Tuhan, saya kepengen banget datang ke situ. Jadi sekitar jam 10:30 malam, hari Rabu malam, saya keluar rumah, pergi ke Alfamart. Tiba-tiba handphone saya berbunyi. Yang begini ya Pak Tema, kami hanya bisa ya menolong Pak Tema dengan cara kami sediakan tiket pesawat pulang pergi. Waduh, gak terpikirkan oleh saya. Bergembiralah, Tuhan Engkau bekerja. Padahal beda cara saya, tidak terpikirkan itu. Jadi memang luar biasa. Kita harus benar-benar merasakan bahwa cara Tuhan mengatasi Goliat, kita dua pilihan. Mau pakai cara kita, mau pakai cara Tuhan yang kita dapatkan karena kita mengandalkan dan berdoa untuk minta solusinya. Nah, selanjutnya untuk sampai ke ujung dari judul renungan tadi, maka kita lihat nanti bagaimana jalan hidup Daud. Ya, panjang sekali kalau kita bercerita. Dia jadi raja, setelah diurapi jadi raja, perang menang, tapi dia sempat apa? Jatuh. Ya. Anak-anak sekolah minggu pasti tahu tuh, Daud yang hebat itu jatuh. Ya. Terkena berzina. Tapi Nabi Nathan mengingatkan dengan keras. Daud menyesal, bertobat, tapi Daud tetap berjiwa besar, menerima konsekuensi dari dosa yang dia buat, bertanggung jawab. Bapak Ibu yang terkasih, kalau begitu, apa yang bisa kita tarik lebih dalam? Saya tadi mengatakan puji Tuhan, ada banyak yang bisa kita tarik. Muncul Raja Saul, muncul Daud. Dan tadi saya memang fokuskan jalan
hidup dan akhir hidup yang berkenan pada Tuhan, fokus kepada Daud dari muda itu. Karena ada yang masih muda-muda di sana. Yang pertama, jadi yang pertama ini nanti tolong ditayangkan bahwa Daud itu adalah seorang pemberani. Setuju? Setuju ya? Berani atau pemberani. Poin pertama ini menusuk hati saya dan mungkin juga hati Bapak Ibu jemaat yang terkasih. Apakah saya dalam perjalanan hidup saya sejak kecil, sejak muda sampai sekarang adalah pemberani? Pemberani tetap bercabang dua. Pemberani karena kekuatannya atau pemberani karena bersama dengan Tuhan. Ya. Kalau kita berani karena kekuatan kita, maka dipastikan akhirnya kita jatuh ke jalan yang salah. Banyak ya yang badannya besar-besar, berani datang ke satu lokasi, orang lain takut, tapi dia tukang palak, tukang minta uang. Banyak yang berani, tapi berani menodong. Banyak yang berani, tapi berani menfitnah orang. Banyak yang berani, tapi melakukan hal-hal korupsi. Berani dia. Kita tidak seperti itu. Daud berani di jalan kebenaran firman Tuhan. Jadi ada banyak yang bisa ditarik, tapi saya hanya mengambil hal-hal yang bisa kita renungkan bagi kita. Kita lihat lagi perjalanan hidup kita, dan bagi jemaat yang masih muda-muda dapat sesuatu menjalankannya. Poin pertama, mari kita tanya, apakah kita seorang yang berani di dalam Tuhan? Ada satu contoh, ya, tapi ini kalimatnya seperti terbalik begitu ya. Di dalam Injil Matius 14 ayat 27, ketika murid-murid perahunya goncang-ganjing di tengah laut, udah mau tenggelam, lalu Yesus berjalan di atas air, dan ada satu ucapan Yesus di dalam Matius 14 ayat 27. Ya. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Mengapa keluar kata jangan takut? Karena murid-muridnya sedang takut. Jadi Yesus menilai ini orang takut harus ditolong dengan lawan kata takut. Maka keluarlah ucapan apa? Jangan takut. Kalau kita percaya Yesus, maka pasti kita tidak takut. Daud telah mengaplikasikan itu. Seperti Tuhan dulu menolong aku, mengalahkan beruang dan singa, maka aku pun akan mengalahkan si Goliat ini. Artinya apa? Dia tidak takut. Dia sudah punya pengalaman, Apalagi si Goliat ini. Jadi poin pertama secara singkat adalah kita bisa belajar, jangan kita jadi penakut. Tapi jadilah pemberani dalam menjalani kehidupan ini, menghadapi Goliat-Goliat persoalan hidup. Siapapun kita, anak-anak, remaja, pemuda, orang tua, kakek nenek, opung dan segala macam. Harus tetap berani. Tapi berani di dalam kebenaran firman Tuhan. Jangan takut, aku ini, kata Yesus. Sehingga artinya apa? Kamu akan jadi pemberani. Walaupun kita sempat takut, cepat balikan. Tuhan mengatakan, jangan takut, aku berani. Yang kedua, Daud itu adalah orang yang bertanggung jawab. Sepakat ya, Daud bertanggung jawab ya. Dari yang sederhana saja, dia menjaga kambing dan domba. Kemudian diperintahkan ayahnya untuk pergi mengantarkan makanan atau ransum kepada abang-abangnya. Dia datang bertanggung jawab. Dan kambing domba itu tidak ditinggalkannya, tetapi dia titipkan kepada seseorang. Dia bertanggung jawab. Bagaimana dengan kita saat ini? Apakah kita bertanggung jawab dalam kehidupan kita?
bertanggung jawab dalam tugas-tugas kita. Tugas-tugas kita tuh ya tugas-tugas di rumah, tugas-tugas di gereja, tugas-tugas di kantor, dan tugas-tugas capaian-capaian kita untuk mencapai sesuatu dengan target-target tertentu. Apakah kita bertanggung jawab? Orang yang bertanggung jawab itu, dia tidak peduli dengan situasi yang membuat dia pada akhirnya tidak bertanggung jawab. Saya suka merenungkan Kolose 3 ayat 23. Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kalau seperti untuk Tuhan yang tidak terlihat dengan mata kita yang fisik ini, artinya kita menaruh tanggung jawab kepada yang tidak terlihat. Sehingga ketika bos kita yang terlihat itu pergi dari kantor, maka kita jadi leha-leha, jadi santai, tidak mengerjakan tugas. Bos di sini artinya pemimpin. Pemimpin itu siapa? Pemimpin di rumah siapa? Kepala keluarga. Pemimpin di persekutuan, pemimpin di gereja, pemimpin di kantor. Apakah bertanggung jawab? Kalau untuk Tuhan tanpa diawasi semuanya berjalan lancar. Sedikit kontradiktif dari yang ini, ada satu yang menarik. Saya tadi sempat teringat ulang, saya katakan bahwa Amsal 15 ayat 3 terkait dengan bertanggung jawab ini. Karena terdorong karena Tuhan yang mengawasi. Ya. Jadi kalau kita bekerja ingat, kalau kita melayani ingat, saya itu tidak diawasi bos manusia. Tapi terutama diawasi oleh bos yang di atas, Tuhan. Apa itu Amsal 15 ayat 3? Sudah ada? Kita baca sama-sama. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Amin. Hati-hati. Apapun yang kita lakukan, Tuhan mengawasi. Kalau sudah mengawasi, pasti dia mencatat. Ya, luar biasa ya. Nah, akhirnya sampai kepada poin yang selanjutnya, bahwa Daud itu adalah seorang penolong. Setuju? Daud penolong? Dia mempertaruhkan nyawanya melawan Goliat. Itu artinya apa? Dia menolong bangsanya dari kesusahan. Jadi artinya apa dalam kehidupan kita Bapak Ibu, adik-adikku yang masih sekolah? Kita harus jadi penolong. Dan penolong itu jangan terpaksa. Penolong karena kita telah ditolong Tuhan. Tuhan telah menolong, ucapan syukur saya menjadi apa? Penolong. Bukan karena minta dibalas budi, tapi karena kita punya hati yang mengucap syukur. Ada anak-anak SMP SMA ya, ada di sini. Tolong angkat tangan. Tolong angkat tangan. Wah, banyak. Saya sampaikan ini. Puji Tuhan. Saya mantan guru. Saya pernah guru SD, guru SMP, guru SMA, dan mahasiswa dosen ya. Dan juga dosen Pacar Sarjana. Tuhan saja yang menggiring saya ke sana. Tahukah adik-adik, cara menolong tanpa kita sadari dan sangat efektif di dalam kelas. Yang mungkin kita enggan melakukan karena tidak tahu makna terdalam dari tindakan itu. Kalau adik-adik mau menyampaikan pertanyaan kepada guru, biasanya angkat tangan ya, benar ya? Tolong dijawab, benar ya? Saya Pak, saya Bu, kan begitu ya? Nah, jadi ketika kita angkat tangan, ada 3 di sana yang terkait dengan menolong. Ya, semoga berguna ya. Ketika kita di dalam kelas, angkat tangan, ada 3 makna dalam konteks menolong. Apa makna pertama? Kita bertanya itu, menolong diri kita yang tidak mengerti, jadi kita mengerti. Itu angkat tangan yang pertama. Angkat tangan yang kedua, kita bertanya, kita menolong teman kita yang tidak mampu bertanya dan juga mungkin tidak mengerti sehingga dia jadi mengerti. Yang ketiga apa? Kita menolong guru untuk terus semangat memberikan yang terbaik karena dia tahu yang dia sampaikan itu ternyata bisa dicerna oleh siswanya atau susah dicerna sehingga dia akan nanti bikin lagi perencanaan yang lebih baik.
Hafal ya adik-adik ya. Jadi gunakan yang pertama, jangan takut bertanya. Mengapa? Karena di situ ada makna kita menolong. Ya. Tentu untuk kita yang lain, menolong itu adalah kesukacitaan. Percaya tidak? Saya pernah alami di Jakarta sekian tahun lalu. Saya nyetir mobil, kemudian ada orang mau menyilang, padahal saya bisa masuk, saya berhenti. Kemudian saya persilakan, silakan. Entah kapan kemudian tiba-tiba saya buru-buru, ada orang mengalah memberi saya jalan. Enggak pernah terbayangkan. Ya, Tuhan balaskan dengan caranya yang tidak pernah terduga. Jadilah penolong. Penolong di mana? Penolong di rumah, penolong di gereja, penolong dimanapun, bahkan di tempat lain. Menolong bukan paksaan, tetapi kesukacitaan. Dan yang masih sekolah, ingat itu. Saya tahu psikologi siswa. Kadang-kadang bertanya takut. Ingat, Daud bukan penakut. Dia berani. Nah, beranilah untuk menolong. Khusus di kelas tadi, angkat tangan. Guru tertolong, diri kita tertolong, teman-teman tertolong. Ingat ya, makna 3 menolong dari angkat tangan. Yang terakhir akhirnya Daud itu poin keempat, tetapi juga merangkum keseluruhan. Ya, Daud itu mengandalkan Tuhan, mendahulukan Tuhan. Benar? Amin? Ya. Jadi harus dikunci dengan mengandalkan Tuhan. Apa artinya mengandalkan Tuhan? Taati firman-Nya. Renungkan firman-Nya. Kalau kita nggak mengerti, tanya ke pendeta. Ya, baca firman Tuhan, laksanakan. Setiap mau ambil keputusan, Tuhan saya mau melakukan ini, tolong Tuhan, apakah Engkau berkenan? Kalau Engkau berkenan, lancar-lancar. Kalau Engkau tidak berkenan, halangi secepatnya Tuhan. Halangi secepatnya. Kita mengandalkan Tuhan. Banyak pemahaman lebih dalam tentang mengandalkan Tuhan. Jadi kita ambil contoh Daud mengandalkan Tuhan. Ya, saya sangat percaya ketika dia melepaskan alat-alat perangkat baju zirah peperangan itu karena Tuhan berkata di hatinya, lepaskan saja. Ya, gak usah pakai itu. Dituntun untuk mengambil batu kali kecil yang licin. Pakai alih-alih ketepel, menancap ke sasaran. Kalah Goliat. Mengandalkan Tuhan. Saya kunci poin terakhir ini, kita baca sama-sama, karena semua yang 3 itu ditutupi dengan poin keempat. Andalkan Tuhan, dahulukan Tuhan. Kita baca Yeremia 17 ayat 7. Yeremia 17 ayat 7. Sama-sama kita baca. Mengakhiri renungan ini. Sudah dapat Yeremia 17 ayat 7 sudah ya? Kita baca 3, 2, 1. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Amin. 2 poin singkat dalam kalimat pendek untuk menutup judul tadi. Apa judul khotbah ini Bapak Ibu? Jalan hidup dan akhir hidup yang berkenan pada Tuhan. Kita lihat perjalanan hidup Daud. Di dalam 1 Raja-Raja ayat 2, di dalam 1 Raja-Raja pasal 2 ayat 1 dan ayat 10 sampai 12 saya bacakan akhir hidup dari Daud. Ketika saat kematian Daud mendekat, ia berpesan kepada Salomo anaknya. Kemudian Daud mendapat perhentian bersama-sama nenek moyangnya dan ia dikuburkan di kota Daud. Dan Daud memerintah orang Israel selama 40 tahun, di Hebron ia memerintah 7 tahun, dan di Yerusalem ia memerintah 33 tahun. Salomo duduk di atas tahta Daud, ayahnya, dan kerajaannya sangat kokoh. Puji Tuhan ya, akhir hidup dari Daud. Bagaimana dengan akhir hidup dengan Saul yang pada perjalanannya mengecewakan Tuhan? Mari kita lihat. Saul, ya, kalau kita buka di dalam 1 Samuel 31 ayat 1 sampai 6, tapi saya baca bagian akhir saja.
Lalu berkatalah Saul kepada pembawa senjatanya, "Hunuslah pedangmu dan tikamlah aku, supaya jangan datang orang-orang yang tidak bersunat ini menikam aku dan memperlakukan aku sebagai permainan." Tetapi pembawa senjatanya tidak mau karena ia sangat segan. Kemudian Saul mengambil pedang itu dan menjatuhkan dirinya ke atasnya. Ketika pembawa senjatanya melihat bahwa Saul telah mati, ia pun menjatuhkan dirinya ke atas pedangnya, lalu mati bersama-sama dengan Saul. Jadi Saul, ketiga anaknya, dan pembawa senjatanya, dan seluruh tentaranya sama-sama mati pada hari itu. Secara kasar, Saul mati karena bunuh diri. Karena di ujung hidupnya tidak mengandalkan Tuhan. Jadi kunci mengakhiri jalan hidup dan akhir hidup yang berkenan pada Tuhan dikunci dengan rapat, ditambah 3 poin tadi, selalu andalkan Tuhan. Andalkan Tuhan, panjang lagi, bisa 5 topik khotbah itu. Ya, merenungkan firman Tuhan, bersaksi, menyampaikan kabar dan segala macam. Jadi ujungnya adalah seperti Daud. Mati dalam damai sejahtera dan kebahagiaan. Jangan seperti Saul. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, hamba-Mu telah menyampaikan satu perenungan, termasuk itu juga bagian dari empiris yang pernah Engkau berikan bagi hamba. Bagi kami semua, tolonglah kami Tuhan, bila selama ini kami tidak mengandalkan Engkau, kami penakut, kami bukan penolong, dan kami tidak bertanggung jawab. Biarlah hal kecil dari perjalanan hidup Daud, yang juga ada kelemahan tapi dia bertobat, dan dia takut kehilangan Tuhan yang diandalkan. Biarlah itu menjadi satu perenungan ketika kami kembali ke rumah dari ibadah ini. Kami telah berubah, memiliki satu sikap hidup yang luar biasa. Jalan hidup kami berkenan bagi-Mu, akhir hidup kami juga berkenan bagi-Mu. Dan itu menjadi satu kesaksian hidup bagi siapapun yang melihat kami. Terpujilah Engkau, haleluya. Dalam nama Yesus, amin. Salam. Ini gereja Kristen Primati atau GKB.